Shalom Aleichem bagi kita semua. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini kami mengucapkan salam damai, salam sejahtera, dan kami percaya dan berdoa kebahagiaan dari Kristus Tuhan kita itu yang menyertai saudara, itu yang memberkati saudara, itu yang melingkupi kehidupan saudara sepanjang hari ini. Dan saudara menjadi orang yang terus bertumbuh dalam kasih Yesus. Kita rindu semua saudara, kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya, haleluya, ajaib, ajaib Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat yang berbahagia ini, saya mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman dari Matius 16 ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi saudara. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku," saudara garis bawahi, setiap orang yang mau mengikut aku. Tentu ada orang yang tidak mau mengikut Yesus, saudara. Tapi di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, tentu menjadi muridnya Kristus, pengikut sejatinya Kristus. Dikatakan saudara, haleluya, ia harus menyangkal diri. Sekali lagi, ia harus menyangkal diri. Ini ada kata harus, saudara. Arti nggak boleh tidak. Harus. Artinya wajib. Haleluya, haleluya. Dan memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, ternyata keselamatan itu betul gratis. Tetapi untuk mengikut Yesus itu nggak gratis. Siapa bilang gratis? Kalau gratis itu keselamatannya jadi murahan, saudara. Sehingga saudara nggak menghargai keselamatan yang daripada Kristus itu. Kebenarannya hari ini, saudara harus tahu bahwa mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dengan kata lain, tidak gratis. Saudara menjadi pengikut sejati Kristus, saudara harus membayarnya. Sebenarnya membayarnya itu dengan hidup saudara. Saudara harus siap seluruh hidup saudara disabut, digerogoti oleh Kristus itu, saudara. Sebenarnya harga yang harus saudara bayar adalah saudara harus mau mati bagi Kristus. Haleluya. Jadi ada syaratnya untuk menjadi murid Kristus. Menjadi pengikut Yesus sejati itu ada syaratnya. Saudara jangan tersesat dengan mendengarkan pengajaran bahwa keselamatan itu gratis. Jadi Kristen itu gratis. Semuanya gratis, gratis, gratis dengan label kasih karunia, kasih karunia. Iya, betul, kasih karunia. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus, untuk serupa seperti Kristus, diperlukan kesediaan dari hidup saudara, dari hati saudara, untuk saudara membayar harganya. Dan harga yang harus saudara bayar adalah penyangkalan diri setiap hari. Memikul salib.
Pada video yang lain kita sudah bahas tentang memikul salib. Pada hari ini kita fokus kepada menyangkal diri atau penyangkalan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kebenaran sejatinya bahwa mengikut Yesus itu menyangkal diri. Mengikut Yesus itu saudara harus bersedia memikul salib. Saudara harus bayar harga. Saudara harus rela berkorban atau menderita untuk Kristus. Kalau tidak ada cara lain untuk menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Kita tahu tujuan hidup kita yang umum, saudara, adalah kita harus setiap hari agendanya berupaya bergumul untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dan itu harus menyangkal diri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa menyangkal diri itu? Coba kita perhatikan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan sama firman-Nya, Matius 16 ayat 24. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, saudara kan pengikut Yesus ya, orang yang mau mengikuti aku, di sini dikatakan memakai kata harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya dan terus apa ini? Haleluya. Ya, kelewatan ya. Ya harus memikul salibnya, saudara. Di sana dikatakan memakai kata apa tadi itu? Ini ya, memakai kata, coba ayat 24 kita kembali ya, Matius 16. Ini ternyata meloncat ya saudara, haleluya. Gak apa-apa, kita cari lagi ya. Saya percaya saudara agak bisa bersabar ya untuk melihat ini ya. Oke, haleluya, haleluya ya. Kemudian Yesus berkata kepada murid, jika ada yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya, kemudian dan terus mengikuti aku. Kata yang dipakai oleh terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk menyangkal diri adalah melupakan kepentingannya sendiri. Haleluya. Jadi kalau kita melupakan kepentingan kita, kepentingan siapa yang harus kita ikuti? Ya, kepentingan Kristus. Haleluya. Saudara sudah terlalu lama mengikuti kepentingan dirimu sendiri atau kepentingan dunia ini. Di balik dunia ini setan, saudara. Dengan demikian saudara sudah terlalu lama mengikuti kepentingan setan, kepentingan kuasa kegelapan. Dan hari ini kita mau melupakan kepentingan sendiri itu. Haleluya, haleluya. Lalu kita mau melakukan sepenuhnya hanya kepentingan Kristus. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Ya, apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Mari kita terus belajar tentang menyangkal diri nih, saudara. Ya, menyangkal boleh diartikan dengan tidak mengindahkan atau tidak meresponi. Jadi menyangkal diri itu artinya tidak mengindahkan apa yang diri ini mau. Biasanya yang diri kita ini mau adalah keinginan daging. Dengan kata lain, menyangkal diri artinya menyangkal keinginan daging. Kita tahu keinginan daging itu adalah dosa, percabulan, hawa nafsu, jahat, dendam, amarah, niat jahat,
percideraan, dan segala macamnya yang namanya dosa. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu hasratnya melakukan dosa. Oleh sebab itu, menyangkal diri artinya berkata tidak. Ya, saudara, dengan kata lain, menolak keinginan-keinginan dosa di dalam diri kita. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, itu tidak mudah. Itu tidak gampang. Karena kalau gampang, semua orang bisa kudus. Mudah sekali suci. Dan itu juga tidak bisa hanya dengan ditumpangi tangan, lalu secara instan, ajaib, mistik, lalu jadi bisa menyangkal diri. Enggak, itu perlu latihan setiap hari. Itu perlu komitmen setiap hari. Itu perlu suatu upaya, suatu pergumulan, suatu perjuangan yang saudara lakukan setiap hari. Menyangkal diri itu bisa saja bukan setiap hari, tapi setiap detik. Di mana keinginan-keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan keinginan Allah itu, yaitu keinginan dosa, kita tangkal, kita tolak, kita tidak mau, kita tidak indahkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bisa saja suatu waktu saudara tidak mampu mengatasinya dalam artian saudara kalah. Tapi jangan khawatir saudara, saudara harus maju terus. Minta urapan daripada Roh Kudus, minta kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada saudara. Memang kalau hanya memakai kekuatan sendiri, saudara nggak akan mampu. Tapi kekuatan Roh Kudus yang akan memenuhimu, dan kebenaran firman yang terus kau masukkan ke dalam pikiranmu, itu akan mendrive saudara untuk dapat mengalahkan atau melemahkan keinginan-keinginan dosa di dalam diri saudara. Dan inilah yang dinamakan menyangkal diri. Oleh sebab itu, saudara harus punya skill. Haleluya, haleluya. Software skill dalam roh dan jiwa saudara. Ya, skill untuk menolak keinginan-keinginan dosa di dalam diri saudara. Haleluya. Itu perlu latihan, saudara. Saudara bisa melatihnya setiap hari. Itu perlu dengan doa-doa. Itu perlu melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Itu bisa dilakukan juga dengan puasa. Saya ingatkan saudara, puasa itu bukan tujuannya untuk dapat jodoh. Puasa itu bukan tujuannya supaya dapat pekerjaan. Puasa itu bukan tujuannya supaya dapat duit, dapat proyek. Bukan saudara. Tetapi puasa itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menekan semua hawa nafsu, keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Jadi menyangkal diri diartikan adalah menolak, tidak meresponi, tidak mengindahkan keinginan-keinginan daging yang selalu menginginkan saudara untuk masuk ke dalam dosa. Haleluya. Dengan kata lain saudara, menyangkal diri boleh dikatakan berani berkata tidak untuk perbuatan dosa. Haleluya. Yang dulunya kita tidak dapat menolaknya, tetapi hari ini karena Kristus, karena darah Yesus, haleluya, karena pedang rohnya ya yang sangat tajam, menggal bagian-bagian tubuh rohanimu yang tidak berguna, yaitu keinginan dan keinginan dosa. Karena urapan Roh Kudus itu memampukan saudara untuk berkata tidak kepada dosa, kepada hawa nafsu jahat, kepada keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga saudara semakin hari semakin kudus, semakin tidak bercacat celah. Haleluya, itu yang Tuhan mau. Saudara berproses menjadi sedikit demi sedikit
selangkah demi selangkah, step by step, menjadi semakin serupa seperti Kristus. Gaya hidup Kristus semakin nampak, semakin kelihatan dalam hidup saudara. Dan itu bukan saudara yang berkata, tetapi orang yang melihatnya. Saudara akan dapat peneguhan daripada hal itu. Haleluya. Kita lanjut saudara. Haleluya. Hidup yang di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang dalamnya ada perubahan yang nyata. Dengan kata lain, saudara tidak akan mengalami perubahan karakter menjadi karakter yang serupa seperti Kristus kalau saudara tidak melakukan aktivitas yang namanya menyangkal diri. Tidak ada perubahan karakter bagi yang tidak mau menyangkal diri. Perubahan karakter menjadi karakter Kristus itu hanya diperoleh apabila saudara menyangkal diri saudara. Saudara perlu kebenaran firman. Saudara perlu bersaat teduh. Saudara perlu renungan. Saudara perlu mendengarkan CD-CD khotbah seperti ini. Saudara perlu ikut komunitas. Komunitas yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saudara perlu kembali meriset. Siapa teman-teman pergaulanmu? Komunitas apa yang hari ini engkau ada atau berada dalamnya? Hari ini engkau harus cari komunitas yang mengasihi Tuhan. Komunitas yang mencintai Tuhan. Baik komunitas secara offline ataupun komunitas di dunia maya. Cari orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang tidak suka dosa, karena pergaulan yang baik itu akan mengangkat saudara, mengupgrade saudara, memotivasi saudara untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik. Saya mau katakan kepada saudara, nasib saudara, bagaimana saudara ke depan, tergantung orang-orang di sekelilingmu siapa. Kalau orang-orang di sekelilingmu adalah orang yang berkualitas, orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dipastikan ke depan engkau menjadi orang yang berkualitas, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tidak lagi mencintai dunia, orang yang dapat melepaskan segala sesuatu. Sebab itu pastikan engkau memiliki komunitas yang cinta Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Kita lanjutkan saudara. Fakta kebenarannya adalah kita tahu manusia pertama Adam, ketika dia belum jatuh dalam dosa, dia tidak dapat berbuat dosa. Tapi karena dia menerima ajakan setan, godaannya yang terus-menerus, setelah kejatuhan, akhirnya apa yang terjadi saudara? Manusia menjadi tidak berbuat dosa. Jadi kecenderungan manusia setelah dalam jalan dosa adalah berbuat dosa, menyukai dosa, mencintai dosa. Rasanya nggak bisa hidup kalau nggak melakukan dosa. Mereka bisa menikmatinya, menghidupinya, dan itu mengerikan sekali saudara. Tapi ketika Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat saudara dan saya, apa yang terjadi? Dengan kuasa darahnya, dengan kuasa Roh Kudus yang Dia kirim, kita dapat tidak berbuat dosa. Kita dapat mengendalikannya. Kita dapat menaklukkan keinginan daging kita, di mana sebelum Kristus itu tidak bisa terjadi saudara. Itulah anugerah. Yang penting respon saudara, perjuangan saudara, keinginan saudara, keputusan saudara, komitmen saudara. Hari ini saya mau berpesan kepada saudara, tinggalkan perselingkuhan. Kembali ke suami, istri, dan anak-anak saudara. Remaja-remaja tinggalkan pemberontakan, perzinahan, percabulan, tinggalkan. Tinggalkan tontonan-tontonan pornografi. Saudara yang bekerja sebagai karyawan, hari ini tinggalkan korupsi, markup harga, kemalasan, pemberontakan kepada atasan. Bekerja dengan tidak produktif itu tinggalkan. Saudara yang berbisnis, bisnislah dengan jujur. Layani customer saudara dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan kita doakan mereka supaya mereka diberkati, supaya mereka beroleh damai sejahtera saudara. Saudara yang belajar, mari belajar sungguh-sungguh.
sangkal diri untuk selalu nonton film, untuk selalu kongko-kongko dengan teman-teman, akhirnya tidak belajar, untuk selalu chatting di berjam-jam berlama-lama di medsos, atau yang pria-pria berlama-lama di game online sehingga melupakan belajar secara. Yang anak-anak mungkin bermain-main sehingga lupakan belajar. Para pelajar harus juga menyangkal diri, menyangkal, berkata tidak kepada keinginan untuk bermalas-malasan, saudara. Karena fakta kebenarannya, zaman anugerah ini, saudara dan saya bisa tidak berbuat dosa, bisa mengendalikan dosa. Dengan demikian, saudara dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan akan menjadi orang-orang yang seperti Kristus. Mereka menyaksikan Kristus bukan lagi hanya dengan kata-kata saja, tapi juga dengan perbuatan. Orang melihat Kristus di dalam saudara. Inilah kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah menyangkal diri. Jangan patah semangat, saudara. Orang yang menyangkal diri mengikut Tuhan, ya, dia pasti berani meninggalkan masa lalunya. Menyangkal diri akan masa lalu yang mengikat kita, itu pun sesuatu yang harus kita lakukan. Kebenaran yang luar biasa pada hari ini adalah menyangkal diri. Itulah cara untuk kita bisa mengikut Kristus dan menjadi serupa seperti Kristus. Shalom Aleichem saudara. Selamat berjumpa kembali pada program-program yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin.